Shalom warga kerajaan. Tadi pagi-pagi ketika saya mau berangkat ke gereja, saya sudah berdoa untuk hujan itu. Tuhan, ini hari Minggu, kenapa kok hujan? Tuhan, kenapa kok hujannya nggak malam saja, misalnya pas jam 12 malam. Nah, ternyata bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik untuk kita. Ya, terus begini, hari yang paling saya tunggu-tunggu itu hari Minggu. Ya, kenapa hari Minggu? Sebab hari Minggu adalah waktu untuk saya bertemu dengan Bapak dan Ibu saudara terkasih. Mari yang bersuka cita berikan tepuk tangan. Waktu saya bertemu dengan orang-orang tua saya, ini yang lebih tua dari saya kan orang-orang tua saya. Waktu saya bertemu dengan saudara kembar saya, ya seumur saudara kembar. Waktu bertemu dengan adik-adik saya dan anak-anak saya. Dan ketika pertemuan itu pasti sangat menyenangkan. Betul ya? Jadi waktu bersama-sama untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang sempurna selama 1 minggu. Waktu untuk Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana kita bisa menang minggu yang akan kita jalani. Ya, tanpa Tuhan kita nggak akan mungkin bisa apa-apa. Tapi bersama Tuhan kita pasti akan cakap menanggung segala perkara. Saya ingat hujan ini mengingatkan saya waktu saya pacaran. Ya. Jadi sejak kecil itu karena orang tua saya begitu menjaga saya. Jadi saya nggak akan, kalau ada orang itu kehujanan terus masuk angin, saya nggak akan oh gitu aja kok masuk angin. Sebab saya masuk dalam bidang itu. Jadi kalau saya kehujanan sedikit aja masuk angin. Bahkan kena hujan rintik-rintik itu pusing. Iya. Ya memang setiap kita itu punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau kita punya kelebihan, tolong jangan menghina yang punya kekurangan. Tapi justru waktu buat kita untuk apa? Memberikan kiat-kiat bagaimana supaya kuat. Setuju ya? Nah, jadi begini. Sekalipun saya itu kalau kena hujan itu pusing. Tetapi ketika saya itu sudah mulai kecantol hati saya dengan seorang gadis. Saya pastikan bahwa gadis itu yang sekarang jadi istri saya. Ya. Jadi saya nggak mungkin kecantol sama orang yang senang sama Pak Sony, Pak. Nah, saya pastikan saya menikah dengan orang yang saya cintai. Bukan dicintai orang lain dan mencintai orang lain. Kok pada kesenyum? Apakah ada yang begitu? Jadi begini. Ketika itulah kan kita sudah pernah mendengar bahwa jatuh cinta itu laut ku seberangi dan bukit kan ku daki. Betul ya? Nah saya ketika jatuh cinta, hujan aku terjang saja. Iya. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Iya. Iya. Dan saya melihat bahwa jemaat di tempat ini sekalipun hujan, itu tetap datang. Itu karena cintanya yang begitu besar kepada Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Luar biasa. Saya senang sekali punya jemaat yang luar biasa. Oh bukan jemaat ya. Kawan yang luar biasa. Ini kan jemaatnya Tuhan. Dan kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya kita bisa melihat, ini sudah kita buka. Karena saya mau semuanya menikmati hal yang sama. Jangan sampai di sini pakai LED, di sana pakai LCD. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, ya, tim pengembalaan di sini akan berusaha memberikan yang terbaik. Sebab semua adalah saudara, setuju? Jadi Bapak Ibu ngomong, oh saya nggak saudaranya Paton, nggak apa-apa. Tetap saya anggap sebagai saudara. Sesuai dengan tema bulan ini, garam bumi. Ya, diambil dari Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Useless. Selain dibuang dan diinjak orang.
ayat ini mengingatkan kepada kita. Jadi ayat ini bukan bermaksud jadilah garam. Bukan. Kita semua ini terlahir dengan potensi. Memang kita diciptakan Tuhan itu sudah menjadi garam. Kita ini garam. Cuma masalahnya sudahkah kita mengaktifasi kemampuan yang ada dalam kehidupan kita bahwa kita ini potensi sebagai garam, sudah belum kita aktifasi. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita, remindering bahwa setiap kita adalah garam. Katakan bersama saya adalah garam. Jadi bukan menjadi garam, sebab memang kita ini garam. Sebab kita itu garam. Dikatakan di sini, garam itu kalau enggak asin, itu enggak ada lagi gunanya. Useless, nggak useful. Kadang-kala kita nggak sadar bahwa tindakan kita ini membuat kita betul-betul dibuang dan diinjak orang. Kita harus hati-hati sekali. Ya, garam itu sifatnya adalah membuat yang nggak enak menjadi enak. Dan perlu diketahui bahwa garam itu tidak pernah terkenal. Tapi kita harus sadar bahwa daging dengan kualitas yang terbaik, harganya mahal. Kalau kurang garam rasanya apa? Hambar. Ketika masakan itu enak, orang pasti berkata gini, wah enak sekali masakan ini, betul? Dia pasti nggak ngomong, wah garamnya pas. Belum ada gitu ya. Tapi kalau hambar, itu pasti orang-orang bilang apa? Kurang garam. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara terkasih melakukan kebaikan, tetapi nggak diucapin terima kasih, itu nggak masalah. Kalau yang masih jengkel karena nggak diucapin terima kasih, itu kuno. Katakan bersama saya kuno. Terus berbuat baik bahkan ketika kita disalah mengerti. Terus memaafkan bahkan ketika kita masih terus dicaci. Itulah garam. Ya. Di Kuta ini kita harus punya kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak justru menjadi seperti mereka. Kita semua tahu bahwa pergaulan di sini sangat bebas sekali. Ya Pak ya? Jangan sampai nama baik itu habis dalam sekejap. Hanya yang 3 menit itu. Akibatnya adalah diinjak orang. Menyedihkan sekali. Dan saya mau sampaikan. Jangan berkata demikian. Pengalaman adalah guru yang baik. Experience is a good teacher. Kita nggak perlu berpengalaman untuk hal itu. Orang yang bijaksana, pengalaman orang lain itu adalah guru yang baik. Ya setuju berikan tepuk tangan. Yuk, kita jadi pengaruh. Kan garam mempunyai hidup yang influence, impactful, bahkan double impact. Film aja ada judulnya double impact, betul ya? Jadi bahwa garam adalah bicara tentang identitas kita. Bicara tentang keberadaan kita. Segala sesuatu di dunia ini diciptakan Tuhan dengan sebuah tujuan. Ya, tujuan pasti Bapak dan Ibu semua warga kerajaan itu berfungsi sebagai garam. Buat orang-orang, mungkin buat Bapak Ibu, buat orang-orang bahwa ayat ini adalah ayat yang biasa. Tapi buat saya secara pribadi ayat ini adalah ayat yang sangat menakutkan sekali. Sangat menakutkan. Kenapa semua tegang? Padahal saya menyampaikan sambil senyum.
Ini sangat menakutkan sekali. Sebab ini reminder yang buat kita, sudahkah kita berfungsi seperti tujuan penciptaan? Itulah sebabnya saya mau hidup kita berdampak. Kemarin awal tahun saya bilang bahwa keluarga besar KRC, mulai dari lahir bahkan sampai mati, yuk kita duduk bersama-sama kalau ada masalah. Sebab setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Masalahnya itu adalah bukan bisa atau nggak bisa, tetapi mau atau nggak mau mencarikan jalan keluar. Puji Tuhan. Ya. Yang paling penting itu kan masalah BPJS. Betul ya? Itu untuk pekerja semua sudah selesai. Tepuk tangan buat Tuhan. Bukan karena Kuta ini banyak duit, no. Kuta nggak banyak duit. Tapi pas, pas butuh pas ada. Nah. Iya, jadi kalau pas butuh banyak ada. No problem. Dan terima kasih untuk semuanya. Jemaat Kuta ini ada jemaat yang murah hati. Tepuk tangan yang paling meriah. Pak, bagaimana dengan orang yang malas? Nanti dipakai dong sama orang-orang malas gak kerja. Loh, firman Tuhan dengan jelas yang malas jangan apa? Makan. Yang kita bantu itu adalah orang-orang yang sudah bekerja maksimal, tetapi penghasilannya tidak mencukupi. Karena memang ada orang yang sudah bekerja maksimal, tapi penghasilannya nggak mencukupi. Itulah adanya diakonia, fungsinya di sana. Setuju ya Bapak Ibu? Diakonia itu tujuannya di sana. Jadi nanti semua anggota keluarga besar, ya keluarga GBI Rock Kuta ini, nggak ada lagi yang nggak sekolah. Ya, ada diakonia gunanya untuk itu. Tapi tentu saja ya ada standarnya. Jangan minta sekolah internasional. Iya loh, anak saya 3 ini sekolah di negeri. Iya di negeri. 3-3-nya. Dan ya it's okay. Sebab bukan tentang di mana kita sekolah. Tetapi bagaimana kita sekolah. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, justru murah di negeri itu. Buat saya bukan masalah murah dan enggak, tapi berkualitas. Ya. Dan Tuhan itu baik. Oleh karena kemurahan kan satu anak sudah jadi dokter. Anak yang kedua itu masih kuliah di arsitek. Anak yang ketiga itu juga sekarang sedang pendidikan dokter. Dan mereka masuk ke perguruan tinggi bukan yang ecek-ecek Bapak Ibu. Ya, karena mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Mau jadi garam, harus punya, ya, tekad. Jadi ayat ini ayat yang menakutkan buat saya. Pasti bisa. Karena ada penyertaan Tuhan. Ya. Sam, coba Sam. Ya. Pasti bisa. Tepuk tangan buat Semi. Tepuk tangan dulu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku. Tampilkan dong. Terutama bagiku anugerah-Mu. 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 Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu.
anugerah Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Thank you. Itulah sumber kekuatan kita. Kasih dan sayang Tuhan. Bukan kekuatan kita. Manusia itu sangat terbatas sekali. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Ketika ada orang bilang, Pak, apakah bisa? Saya langsung tahu. Orang itu sedang mengendalikan kekuatan sendiri. Sedang tidak berjalan bersama Tuhan. Kita sering berkata demikian. Bersama Yesus cakap menanggung segala perkara. Tetapi kemudian, Pak, apakah bisa? Itu ngeremehke Tuhan. Tuhan kita sangat kaya yang punya bumi ini. Cuma Tuhan mau melihat hati kita. Tuhan mau melihat sudahkah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Untuk kita bisa hidup berdampak, maka kita harus hidup seperti Kristus hidup. Bukan karena supaya kita diselamatkan, tetapi tanda bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena Dia. Perbuatan baik kita itu nggak akan pernah membuat Tuhan berkenan. Iya. Karena memang kita nggak berkenan, kita nggak layak. Yang membuat kita berkenan itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati buat kita. Bahkan ketika kita masih berdosa. Satu Yohanes 2, oh sudah muncul. Jadi barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada bagian. Jadi ketika kita hidup sama seperti Kristus hidup, itu membuktikan bahwa kita sudah ada di dalam Dia. Bukan untuk diselamatkan. Hidup seperti Kristus itu apa sih? 3K. 3K tentang Kristus. Saya akan mencoba menyampaikan secepatnya karena waktunya tinggal sedikit. Tapi buat saya nggak apa-apa. Sebab itu berarti kesempatan buat kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Saya rindu suatu saat kita bisa mendengar firman lebih lama. Caranya bagaimana? Kita maksimalkan kapasitas di sini. Nanti kalau Tuhan melihat kita sungguh-sungguh, kita terus setia kepada Dia, Tuhan pasti sediakan gedung baru yang lebih besar. Yang setuju berikan tepuk tangan. Iya, Pak kok bisa ngeremeh ke Tuhan? Nah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3K. Kristus itu tentang 3K. Yang pertama yaitu kudus. Katakan bersama saya kudus. K yang kedua adalah kasih. Dan K yang ketiga adalah ketaatan. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ini tentang kekudusan. Kekudusan itu penting banget. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus, not kudis. Nah. Di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Enggak mungkin yang enggak kudus itu bisa bersatu dengan yang kudus. Itulah makanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menguduskan saudara dan saya sehingga kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kalau enggak bisa. Apa sih arti dari kudus? Kudus atau suci adalah tidak tercemar, tidak najis, tidak kotor. Pikirannya enggak ngeres. You know ngeres? Nah,
kotor. Ya. Jangan berkata, Pak, pikiran ngeres kan yang penting nggak ketahuan. Tinggal tunggu waktunya. Sebab apa yang muncul dalam hati kita akan kita pikirkan. Betul? Apa yang kita pikirkan akan kita perkatakan. Apa yang kita perkatakan akan kita lakukan. Dan boom. Wah, ternyata seperti ini. Ya, makanya hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan pergaulan kita. Sebab burung itu mereka akan terbang bareng-bareng dengan yang sesuai dengan mereka. Ya. Burung pipit mereka akan terbang bareng burung pipit. Burung kuntul, burung kuntul apa? Bango, burung bango. Burung bango akan terbang bareng burung bango. Nggak ada burung pipit bareng burung bango. Apalagi bareng burung elang. Nggak mungkin. Dan saya melihat di sini banyak elang-elang. Berikan tepuk tangan. Ya. Elang itu kalau ada badai terbang di atas badai. Makanya hujan pun tetap rajin ke gereja. Sebab kita semua adalah elang. Katakan bersama saya elang. Tepuk tangan yang paling meriah. Hal pertama adalah kekudusan. Jaga kekudusan kita. Bisa. Kalau kita hidup di dalam Dia. Hal yang kedua, itu tentang kasih. Oh, sebelum kedua deh. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu supaya kamu apa? Menjauhi pencabulan. Jadi Tuhan menghendaki kita menjadi suci jauh dari perbuatan cabul, termasuk pikiran kita. Hal kedua, kasih. Saya mengajak untuk kita semua mempunyai gaya hidup kasih. Makanya yuk kita kasih itu saling memperhatikan. Yang kuat membantu yang lemah. Yang lemah ketika dibantu ya jangan nesu-nesu. Nah, jangan gengsi. Ya, karena keterbukaan itu awal pemulihan. Ya. Memang seperti itulah. Saling melengkapi. Saya mengajak untuk warga kerajaan di tempat ini merubah paradigma. Gereja bukan lagi tempat orang sakit, tetapi gereja adalah tempat orang sembuh dan sehat. Jadi orang sakit datang kemudian sembuh dan sehat. Itulah gereja. Gereja itu bukan tempat orang bermasalah. Gereja adalah tempat di mana orang mendapatkan jawaban atas permasalahannya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Ya, kan kita mau berfungsi sebagai garam, harus seperti itu. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Jadi saya mengajak kita semua, karena kita saling hidup dalam kasih, jangan lagi ada kata-kata yang tidak membangun. Jangan lagi ada postingan-postingan yang tidak membangun. Ya, kita posting hal-hal yang membangun. Bahkan kalau saudara punya medsos, ayo like itu semua yang di KRC, kegiatan KRC. Sebab memang sehubungan dengan berjalannya waktu, cara menjala orang itu gayanya sudah berubah. Setiap cara ada masanya dan setiap masa ada caranya. Setuju ya? Jadi ketika misalnya nih Bapak Ibu punya berteman dengan 100 orang. Ketika Bapak Ibu nge-like kegiatan di KRC, klik, berarti 100 orang teman Bapak Ibu tahu semua, betul ya? Coba bayangkan, ini berapa ini sampai sebelah? Mungkin ada 600. 600 kalau satu orang punya 10 teman, 600 nge-like bareng-bareng, blek, berarti 6.000 orang tahu. Ya, yuk. Jangan yang di like-like, mati aku.
Jangan. Yang di like bersama Yesus, aku cakap menanggung segala perkara. Satu Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Ini tentang kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kita mengasihi orang itu karena kita lahir dari Allah. Kita mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab God is love. Allah adalah kasih. Buah itu selalu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya kan Yesus. Ya kita mesti hidup dalam kasih. Kalau dia nggak hidup dalam kasih, ya mungkin dia hanyut dengan arus dunia. Harus kembali. Ya. Sebab tangan Tuhan itu terus terbuka untuk menerima kita kembali. Tapi jangan bermain-main dengan kesempatan yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Sebab kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan, betul? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oleh karena itu bagian kita adalah berjaga-jaga untuk kita terus hidup seperti Dia. Iya. Oh saya nggak tahu kok. Saya malu ngomong tiba-tiba blek meninggal ya bisa. Terus gimana Pak? No problem. Kita bisa belajar dari Paulus. Sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah ketika kita hidup di dalam Kristus, mati keuntungan. Sebab mati itu adalah pintu masuk kepada dunia kekekalan, hidup bersama Dia. Saya setuju, berikan tepuk tangan. Jadi nggak perlu takut. Nah ketika kita berjalan bersama Kristus, nggak perlu ada yang kita takutkan. Roma 12 ayat 17 dan 18. Janganlah membalas kejahatan dengan apa kejahatan. Kalau ada orang marah dengan kita, nggak perlu kita itu kemudian marah juga nyolot. Ayo saya mengajak, jangan menambah satu orang lagi mempunyai kehidupan yang nggak berkenan kepada Tuhan. Ketika Pak Sony misalnya, saya yakin Pak Sony nggak pernah seperti itu. Nyolot dengan saya. Pak Anton nyinggung saya ya? Wah, tadi menyinggung saya Pak ya? Kan gitu. Kemudian saya, enggak. Apa nyinggung kamu? Apa urusannya? Tahu nggak? Itu nggak boleh. Sebab ketika saya menanggapi kemarahan Pak Sony, itu berarti saya sudah menambah satu orang yang tidak berkenan di hadapannya. Yaitu siapa? Saya. So, mari kita tahan diri kita. Jangan menambah satu orang lagi. Untuk dunia ini bertambah dengan orang yang nggak berkenan. Kita nggak bisa menentukan sikap orang lain. Tapi kita bisa menentukan sikap kita untuk meresponinya. Saat itulah kita berfungsi sebagai garam. Ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, bergantung pada sikap kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah dalam perdamaian semua orang, dimulai dari keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita. Iya. Pak, aku hidup dalam kasih. Wah. Ini nggak ada di sini loh ya. Kalau ke gereja, wah, gandeng istrinya. Sampai di rumah, istrinya ngangkat galon aqua, didiemin aja. Halo, bapak-bapak bertobat. Istri itu fungsinya tidak untuk ngangkut galon aqua. Iya. Ya. Kemudian ibu-ibu, wah kalau di gereja cantik sekali. Manis. Di sini nggak ada. Di rumah, aduh ampun. Wah, katanya kayak serigala. Di
Di sini nggak ada, katakan nggak ada. Ya. Di sini wah semuanya smart. Ya. Suaminya beautiful. Ya. Istrinya juga beautiful. Nah, iya. Jadi beautiful itu artinya bukan cantik. Ya, indah di hadapan Tuhan. Iya. Makanya saya senang sekali di sini. Tak ingin pulang rasanya ya. Nah, karena berkumpul dengan orang-orang baik. Hal ketiga adalah tentang ketaatan. Filipi 2 ayat 5 sampai 8 deh sekalian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Mari, siapapun kita, di dalam pekerjaan, kita taat. Kalau sama Tuhan harus taat. Karena kalau enggak ya kita enggak masuk dalam bagiannya. Di kantor itu sekalipun pimpinan kita bengis, kita harus taat. You know? Karena sebengis-bengisnya dia, Tuhan memilih dia menjadi pimpinan kita. Ya. Kok enggak aku saja? Kok ya oh. Kalau memang kamu pintar pasti Tuhan sudah angkat. Bagian kita adalah apa? Taat. Bukan menilai orang lain. Orang Tuhan aja datang gak menghakimi, kita menghakimi. Wah, pimpinanku loh, istrinya judes banget. Wah, suaminya kereng banget, you know kereng. Tiba-tiba saya ingat. Jadi gini, mengenai kasih. Kasih ini ada satu yang pepatah yang saya nggak setuju banget. Di Jawa, berapa banyak yang dari Jawa? Angkat tangannya. Karena saya akan pakai bahasa Jawa. Dulur iku nek adoh mambu kembang. Tapi nek cedak mambu titi. Pak apa titi? Titi itu adalah sesuatu hasil proses yang ketika kita ada di dalam toilet itu keluar. Nah, jadi saya bahasa Indonesia kan. Saudara itu kalau jauh harum seperti bunga. Tetapi kalau dekat itu bau seperti kotoran. Saya sangat gak setuju. Sebab apa? Justru kalau kita dekat, kita akan semakin mirip dan semakin saling mengasihi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Itu kuno itu. Di sini nggak ada. Makanya saya selalu rindu hari Minggu karena mau ketemu saudara-saudara saya. Ya, Pak, aku nggak rindu ketemu Bapak, nggak masalah. Sebab saya rindu Bapak Ibu Saudara itu bukan tentang Bapak Ibu, tapi tentang bagaimana firman Tuhan dan saya menjalankannya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi bukan tentang manusia, tapi tentang rencana Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan kita. Tentang ketaatan. Yesus itu nggak pernah bilang sama Bapa di surga, Allah Bapa, bagaimana kalau seandainya saya mati di atas kayu salib nggak ada yang bertobat? Saya mau sampaikan, sekalipun di dunia ini yang bertobat hanya Pak Yudirihi, Yesus tetap mati di atas kayu salib untuk menebus dosanya Pak Yudi. Bahkan sekalipun nggak ada yang bertobat pun, dan itu nggak mungkin loh ya. Tuhan tetap akan taat. Yesus taat mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kita? Mari terus melakukan kebaikan. Sebab kebaikan adalah investasi yang nggak pernah rugi. Pak, kalau nggak dapat say thank you,
Enggak dipuji bagaimana? Itu bukan bagian kita melakukan firman-Nya. Sebab apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Dan yang memberikan buah adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. 3K, untuk kita influence apa pertama? 2, 3, tepuk tangan buat jemaat Karsit.